Salam sade, salam sayur bening, salam hari Kamis. Ketemu lagi hari ini. Seperti yang di ini ya, semalam naiknya 0,25 sesuai forecastnya ya kan. Nah, ternyata semalam Mbak Jerome dovish ya. Tapi dovishnya bukan totally dovish, juga ada warning-warningnya sedikit gitu ya. Yang kita ini nanti kita bahas. Sebelumnya coba kita ini cek market dulu ya. Jadi sekarang saya buat video hari ini, saya agak pagian buat video, agak cepat karena habis upload video ini saya langsung keluar, saya ada urusan gitu ya hari ini ya, makanya agak sedikit percepat saya upload video hari ini. Oke, market cap di 1 triliun, 090 billion, volume 61,6 billion, BTC melemah dikit ya, dari 42,4 sekarang 42,2 ya, altcoin agak dikasih napas lah ya. Altcoin pada hijau semua ya, hijau royo-royo. Jadi Bitcoin sekarang di tadi pagi dia nutup candle daily-nya di 23.700-an ya. Habis nutup nggak selang sejam sempat ditendang ke 24.200 ya. Tapi ke reject sekarang di 23.000. Sekarang saya buat video 23.921.000. ETH di 1676, BNB 326 ya. Ya, sekitar 4%-an lah ya. Rata-rata ininya kenaikannya gitu ya. 4% up ke atas ya. Jadi ya sedikit kita bahas semalam. Tadi pagi bangun saya baru cek apa ini yang dibahas sama Jerome Powell ya kan. Ya buat dia ya memang inflasi menurun gitu ya, tapi jangan istilahnya wah terlena langsung pikir akan drop gitu. Enggak, jadi dia masih tetap, buat dia masih akan sesuai rencana dia gitu, masih tetap jalan gitu ya. Cuma lebih low rate ya. Mungkin kalau dari pembicaraan dia mungkin bulan depan masih sekitaran 0,25. Kalau lihat dia ngomong gitu ya, bulan depannya lagi itu kenaikan high rate-nya ya masih 0,25 basis point. Banyak yang udah harap dia stop gitu. Jadi semalam di situ dipastikan 2 kali wartawan tanya dia kurang senang, dia mukanya agak ini ya. Jadi dia langsung bilang belum ada rencana saya, kan ada yang nanya apa dia akan udah saatnya cut rate gitu ya, terus turunkan rate. Jadi dia bilang nggak ada, belum. Sampai akhir tahun tidak ada rencana dia untuk turunkan rate gitu. Ya kan? Jadi dia nggak mau, katanya dia tidak mau terulang kembali seperti kejadian tahun 70-an gitu. Tahun 70-an naik-naik, dilihat inflasi udah agak turun dikit, ya kan? Terus pivot, cut rate, nggak taunya inflasinya nenang lagi. Jadi dia nggak mau kejadian itu terulang. Jadi dia tetap rate masih akan dinaikkan gitu. Nah, jadi kalau dari pembahasan dia ini, makanya semalam itu habis dia bahas juga nendangnya nggak terlalu tinggi gitu, ya kan? Nendangnya ke 23.800 ya kan, yang dari 23.100 200 gitu nendang ke nggak terlalu kenceng lah, nendang sekitar 500-an 600-an gitu kan. Akhirnya tutup daily-nya 23.700 gitu. Nah, tadi pagi coba habis tutup daily, ada yang coba nge-push lagi ke atas ya, sampai di 24.200 udah ke reject lagi gitu, ya kan. Jadi sementara ya kita lihat mungkin ini
ke arah mana dimainkan. Kalau saya pribadi, kalau udah lihat interview dia sama wartawan semalam, tanggapan saya, para pelaku pasar paus juga nggak akan sembarangan ngepom-pom gitu. Karena masih ada rate yang akan tetap dinaikkan. Dia belum mau cut rate seperti yang kemarin itu 3 minggu, hampir 3 minggu lah belakangan ini, pas market dipom-pom kan news yang di ini, Fed akan segera pivot, akan segera turunkan rate, ya kan, cut rate-nya gini. Yang semalam sebenarnya udah kejawab, belum, dia masih tidak ini. Jadi dia juga tegaskan dia tidak akan mau mengulangi kesalahan tahun 70-an saat itu, inflasi tinggi gitu, ya kan. Jadi walaupun sekarang udah kelihatan inflasi rada menurun, bukan berarti dia bisa pivot, ya kan, terus turunkan kembali suku, itu enggak. Sampai akhir tahun itu 2 kali ditanya wartawan, 2 kali dia tegaskan dengan wajah agak cembetut gitu. Nggak senang ditanya soal cut rate dia. Jadi dia masih tetap di jalur dia, rencana dia, itu yang dia jelaskan. Cuma harapan dia masih, dia berharap soft landing, yang banyak pakar yang nggak mungkin akan terjadi soft landing karena ini market udah acak kadut juga, perusahaan-perusahaan tech masih terus akan lay off, ya kan. Kalau nggak salah berita hari ini, PayPal minggu depan akan lay off lagi 2.000 karyawan, ya kan. Terus dari perusahaan tech mana industri akan lay off lagi gitu. Jadi ya Fed itu ujungnya dia akan pivot mungkin saat market crash nanti. Kemungkinan. Ya kita lihatlah. Tapi secara kalau udah dari speech-nya tadi malam, walaupun dia dovish, tapi dia masih ada warning-warningnya yang hint, kode-kode dia ingatkan gitu. Bukan berarti dia udah soft gitu, belum gitu ya. Cuma mungkin kenaikan ya lebih rendah bulan depan, mungkin ya masih 0,25, ya kan. Kemungkinan gitu, dia masih tetap di jalur dia, ya. Jadi kalau lihat dengan jawaban dia semalam, saya kurang yakin. Banyak yang sebut jangankan 50.000 Maret ini mau dipom-pom, untuk 30.000 saya kurang yakin gitu, ya. Apalagi dilihat dari ini kondisi ekonomi, walaupun dimainkan, ya ini di belakang layar banyak yang tahu juga banker-banker main gitu selain institusi. Ya lihatlah ke arah mana, ya masing-masing ini putuskan gitu ya. Kalian, saya cuma paparkan analisa dan apa yang saya lakukan, yang bukan berarti Anda harus ikut saya, karena saya bukan, sekali lagi saya ingatkan, saya coba berbagi share analisa, bukan sebagai penasihat finansial Anda atau jarum kompas untuk betting Anda gitu ya. Itu harus diingat gitu. Saya cuma pakarkan karena pola saya juga pola investasi, sesuatu yang saya lihat itu tidak untuk short time gitu ya. Kadang at least mid term sampai ini. Seperti ya begini, kemarin coba Anda lihat ya. Tinggal Anda pilih arah mana yang Anda mau ini. Kemarin itu Michael Burry, rajanya Big Shot, ya kan, dia tweet, dia suruh sell, ya kan, sempat heboh juga, Mike Burry suruh sell gitu. Sedangkan dalam waktu bersamaan si hostnya CNBC, si Jim Cramer itu, dia suruh kalian buy the dip, buy, ya kan. Jadi Anda mau ikut yang mana? Nah itu semua, apapun kata orang, kembali ke diri kita sendiri, apa yang mau kita tentukan, ya kan. Kalau si Jim Cramer semua udah tahu lah, ya kan, kemarin itu pas BTC lagi didam, dia bilang itu akan jadi 0, suruh kalian sell. Sekarang dia suruh buy the dip pas BTC, kan kurang ajar otak. Jadi ya, tapi semua udah tahu, apapun
orang katakan, jangan ditelan mentah-mentah, kembali ke diri pribadi, kita yang analisa, kita yang tentukan. Buy dan sell itu kan di tangan kita. Investasi apapun, kita yang rencanakan, kita yang atur, keuangan, money management, ya kan, itu aja. Jangan jadikan analisa orang sebagai alasan betting Anda gitu ya. Itu nggak bagus gitu, ya kan. Analisa sendiri, Anda boleh cari masukan, tapi analisa sendiri. Jadi kalau salah atau benar punya kepuasan sendiri gitu, ya, tanpa perlu nyala-nyalain orang gitu. Jadi buat saya pribadi, saya rasa kalau market mau disorong lagi juga paling banter di retest di MA 200 week di situ, ya. Di paling tinggi saya taksir 25,2 atau 25,3 di situ akan di retest kemungkinan dalam waktu dekat ini, ya kan. Tapi saya kurang yakin. Jadi para pakar juga masih ingatkan hati-hati market ini. Banyak sebagian pakar, kata sebagian pakar kalau Anda baca itu juga bagi mereka ini ada trapnya gitu. Ya hati-hatilah. Apapun itu uang Anda bukan uang kami. Untung Anda yang untung, rugi juga Anda yang rugi. Begitu juga saya. Saya analisa sendiri, kalau salah ya saya rugi sendiri, kalau benar ya untung saya sendiri. Itu aja gitu. Jadi kalau dari saya lihat tanya jawab tadi pagi si Jerome Powell, kesimpulan saya market nggak akan dipaksa pom-pom segimana yang digembar-gemborkan YouTuber luar, bule-bule yang katanya Maret akan ke 50.000. Saya nggak yakin itu. I don't buy that rumor gitu ya. Saya tetap jalur saya sendiri, saya hold. Intinya saya lebih milih santai investasi gitu ya. Jadi masih saya yakin akan ada crash kalau dilihat. Karena kalau kita lihat itu, kalau walaupun labor semalam labor menguat gitu ya, job opening itu plus gitu ya, itu menguat job opening gitu. Tapi di lain sisi banyak sekali layoff, jadi perusahaan yang tumbang gitu ya, dan banyak masih yang ditutupi gitu. Jadi ya lihatlah ke depannya. Kalau saya sih nggak pusingin gitu. Saya tahu arah apa yang mau saya lakukan, dan saya orangnya sabar ngadepin market gitu ya. Jadi tadi pagi ada yang tanya kok apa copet-copet apa. Saya lihat ini udah pada naik hijau gitu. Bangun tidur tadi saya coba ini cari yang ada event. Terus cobalah kalau kalian mau ini ya. Saya ini baru tadi sebelum saya buat video saya coba masuk dikit aja buat iseng. Saya lihat ada ini malam ini baby doge coin ada burn gitu ya. Ada burn ya, saya coba aja di situ. Saya copet dikit saya masuk. Tapi kalau kalian yang ini, saya nggak suruh harus kalian ikutan, bukan Vina. Tapi kalau yang mau ikutan, resiko masing-masing. Cuma saya bisa kasih masukan. Kalau yang burning gitu, misal, karena saya lihat dia belum berapa naik. Tadi saya coba cek, apakah baby doge udah naik tinggi. Ternyata belum, masih dikit. Jadi ya kalau kalian mau masuk baby doge, mau coba ini scalping, tapi harus jaga candle gitu. Karena kalau burning, saat burning tiba-tiba pas dibakar dia akan naik tinggi. Nah saat itu kalian harus cepet TP karena dia biasanya cepat naik juga akan cepat turun lagi gitu ya. Jadi agak harus dijaga lilin, resikonya di situ. Saya hari ini cuma itu saya coba ini buat iseng-iseng sih ya. Juga saya masuk karena kalau nggak salah saya lihat jadwalnya pembakarannya malam ini jam 7 Eastern gitu. Tapi Eastern mana saya nggak tahu juga, cuma tertulis di situ pembakaran jam 7 Eastern. Kalau waktu Eastern Amrik, New York berarti ya malam sekitar jam 9 malam. Apa betul itu saya kurang tahu juga, makanya harus pantengin lilin juga itu kalau yang ini ya. Jadi
itu aja yang saya lihat hari ini. Saya coba ini. Terus ada emas. Emas gimana? Emas semalam habis dovish ini kan semua pada hijau-hijau. Emas juga lumayan hijau gitu ya. Emas kembali nutup di 1950 gitu ya. Kita lihatlah malam ini gimana. Emas saya nggak kurang kebaca dia mau ke atas atau ke bawah, tapi perasaan sideways sih ya. Malam ini yang ada event ya tergantung bandar mau dia olah atau enggak. Sebenarnya yang ngaruh juga malam ini jobless claim ya. Jobless claim itu biasanya agak ngaruh market. Cuma yang udah pasti dolar tertekan ya. Dolar tertekan karena 2 hari lalu Cina bantai lagi, buang barang lagi, bond Amrik mereka nomor 2 terbesar kalau nggak salah Cina, bondnya Amerika kan, jadi US dollar tertekan. 2 hari lalu kalau nggak salah dia buang 102 billion lagi, dia cairkan lagi tuh. Ditambah Fed dovish, maka dolar ketekan gitu ya. Lihatlah pergerakannya, andai kata malam ini jobless claim-nya menguat, ya mungkin dolar agak-agak ini. Ya lihatlah, tergantung market maker juga sih. Market maker sering anomali juga, kadang nggak ngikut arus, suka-suka dia. Ya kan? Ya intinya kalau udah begitu kita ngadepin market juga sabar, cari momen gitu. Ya. Jadi begitu aja video saya hari ini ya. Kalau yang mau ikutan copet baby doge, scalping itu, tapi jangan pernah main salah-salahan. Saya tidak suruh Anda harus ikut saya. Cuma tadi ada yang nanya, saya coba kasih ini jawaban apa yang saya ambil hari ini, saya scalping. Oke, begitu aja. Salam Syario dari Tokyo. Lemesin ototmu malam Jumat. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Imana, haleluya.